Warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya dedikasikan untuk Bening, Bintang, dan Bianca. Saya hari ini akan menjelaskan tentang marketing visibility study. Pada saat Anda membuka suatu usaha, Anda harus membuat marketing visibility study. Tujuannya sebenarnya sederhana. Ujung-ujungnya untuk menentukan dalam satu hari Anda bisa memproduksi berapa produk yang Anda buat. Plus berapa ini produk ini Anda jual ke konsumen, 1 unit. Ya, nanti ujung-ujungnya adalah ke kapasitas produksi terpasang. Adapun tahapan secara umum, yang pertama adalah Anda menentukan demografik. Produk ini mau dijual ke orang atau konsumen yang tipenya seperti apa. Yang kedua, Anda tentukan populasi. Kalau misalkan Anda punya usaha, Anda tentunya tahu dong lokasinya ada di mana, ya kan? Nah, dan produk yang Anda buat itu Anda harus tahu mau dijual kemana. Populasi adalah target pasar pada saat Anda akan menjual produk tersebut. Kalau targetnya ke Cilacap, maka Anda harus tahu populasi orang Cilacap paling tidak 5 tahun terakhir. Data ini dapat dari mana? Dari Badan Pusat Statistik. Kemudian yang berikutnya, Anda harus bisa menentukan actual demand. Kira-kira permintaan populasi ini terhadap produk Anda itu berapa per tahun, sehingga Anda tidak memproduksi terlalu besar atau juga tidak memproduksi terlalu kecil. Kalau Anda memproduksi terlalu besar berarti mubazir, ya, itu akan jadi stok, uang Anda numpuk. Kalau Anda memproduksi terlalu kecil, sayang, Anda kehilangan konsumen. Gitu. Kemudian Anda bisa menentukan kompetitor. Ujung-ujungnya kita bisa menentukan market potensial. Dari market potensial kita bisa menentukan market share. Dari market share ujung-ujungnya adalah kapasitas produksi terpasang. Itu adalah ringkasannya. Nah, saya kasih tahu bagaimana cara menentukan demografik. Kalau misalkan Anda ingin menjual produk ke Cilacap, maka otomatis Anda harus tahu age, berapa umur orang yang akan membeli produk Anda. Kelaminnya apa? Tentunya kalau Anda menjual produk kerudung, nggak mungkin dong kelaminnya laki-laki. Marital statusnya apa? Ada produk yang dijual berdasarkan marital status. Misalkan alat kontrasepsi misalkan. Anda harus jelas, oh jadi ada berapa gitu orang yang sudah menikah. Kemudian income. Nah ini jelas, karena harga itu akan menentukan income orang per bulan. Kemudian educationnya apa? Apalagi kalau produknya buku, ya, itu kan akan menentukan. Occupation, pekerjaannya apa? Ada produk-produk tertentu yang akan laku berdasarkan jenis pekerjaan orang. Misalkan helm safety, nah, otomatis pekerja konstruksi laku. Kemudian yang penting psikologi dan sosiokultural Anda harus tahu di sini. Psikologi, personalitinya seperti apa orang tersebut yang akan membeli produk kita. Kemudian culture-nya itu apa? Open minded. Agama, ya misalkan ya seperti itu tadi, beli kerudung pasti agamanya Islam misalkan gitu. Hindu juga ada yang pakai kerudung ya. Kalau di sini Hindu Sikh itu pakai kerudung. Kemudian native, Sunda, suku. Native itu sukunya apa? Ya kalau orang Jawa sukanya gula, orang Sunda sukanya yang gurih-gurih misalkan. Nah itu kan akan menentukan sukunya. Orang Sunda suka terasi kan? Orang Sunda itu salah, ya, taruh aja di kebun dia laku. Nah kemudian population, Anda harus menentukan. Oh kalau begitu saya akan menjual satu produk ini ke Cilacap. Berarti target pasar kita adalah Cilacap. Misalkan, ya. Nah di Cilacap ini Anda harus tahu berapa populasinya. Cilacap itu juga yang mana, kabupaten mana gitu kan harus jelas. Ya. Misalkan Anda harus telepon itu ke orang BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, berapa populasinya di sana? Tahun 2013, 2014, 2017. Berapa populasinya? Nah, Anda akan dapatkan datanya. Kemudian Anda buat seperti ini. Berarti sekarang kan tahun 2017. Toko Anda belum berdiri. Kalau Anda ingin meramalkan 5 tahun ke depan, Anda harus bisa menentukan 5 tahun ke belakang. Nah ternyata population orang Cilacap tahun 2013 ada 1.744.128.
Tahun 2014 1.748.703. Masalahnya adalah di sini populasi tersebut adalah populasi seluruh orang, bukan populasi berdasarkan demografi. Anda bisa berkonsultasi dengan pemerintah di sana. Maksudnya gini, ini itu kan masuknya semua, ya anak kecil, ya kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, ya parubaya, ini masuk sini. Nah, kan ada yang dibutuhkan, ada ini, misalkan usia antara berapa sampai berapa, ciki snack, nggak mungkin orang dewasa suka ciki snack misalkan. Maksud saya, dari populasi total ini, berapa persenkah yang sesuai dengan demografik Anda? Ya, berapa persen? Kan nggak semua. Ya. Nah, otomatis Anda harus bisa menentukan berdasarkan actual demand-nya. Ya, yang habis tadi baterainya. Nah, kalau sekiranya misalkan di sini 15%, 15% di situ dari total populasi 216.619. Kemudian 262.305. 262.305. Nah, tahun 2015 berarti 15% ini didapat dari perkiraan bahwa orang dengan demografik tersebut adalah 15% dari total populasi Cilacap tadi. Ya, berarti 1755268 dikali 15% adalah 263290. Ini 263290. 1764033 dikali 15% adalah 264600. 264600. Kemudian 2017452 dikali 15% adalah 302617. 15% ini bukan kepastian, tergantung kepada hasil brainstorming Anda. Kalau ternyata jumlah penduduk kayak di Jepang misalnya, kebanyakan udah tua, gitu kan? Bisa jadi yang udah tua itu 30% mungkin, bisa jadi. Ya tergantung daripada kondisi daerah tersebut. Ya. Intinya sih gini, kalau misalkan Anda mau jual Pampers, pemakaiannya kan bayi, otomatis Anda harus tahu jumlah bayi di daerah itu. Gitu. Atau misalkan Anda jual kerudung, pemakaiannya kan perempuan muslim, berarti Anda harus tahu berapa sih jumlah perempuan muslim di daerah itu. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan actual demand. Nah, inilah permintaan atau potensi pasar atau orang-orang yang nanti akan membeli produk Anda. Apakah ini sudah tuntas? Belum. Kenapa? Karena Anda baru tahu 2017 ke belakang. Sementara usaha Anda adalah 2017 ke depan. Berarti Anda harus melamalkan 5 tahun ke depan. Metode peramalan banyak, parabolik, single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan lain-lain banyak. Di sini saya akan mencoba satu saja, yaitu arithmetic curve method. Tolong nanti Anda jangan pakai arithmetic curve method. Anda harus cari yang lain. Ya, saya sudah ajarkan sekitar 15 lebih itu metode peramalan. Oke. Nah, arithmetic curve method itu sederhana. Dia hanya menghitung pertambahan atau increase. Ini contoh saja untuk arithmetic. Increase. Berapa persen dia bertambahnya? Ya. Misalkan 262.305 dikurangi 216.619 itu 686 bertambah. Berarti jumlah penduduk dari tahun 2013 ke 2014 itu bertambah 686. Kemudian yang kedua 985. Oh, dari sini dikurangi ini adalah 985. Kemudian yang berikutnya berapa? 1310. Ini dikurangi ini itu adalah 1310. Dan terakhir adalah
38017. 38017. Ini dikurangi. Berarti dalam setiap tahun itu bertambah seperti itu. Ini kalau pakai metode arithmetic curve method. Kemudian langkah selanjutnya, dia bertambah berapa persen dari sebelumnya? Caranya adalah ini dibagi ini kali 100%. Dibagi 12 ya, Pak? Iya. Jadi persentase pertambahan. 686 dibagi 216, 619 dikali 100%. Yang pertama adalah 0 berapa tuh? 686 dibagi yang pertama adalah 0,26. 0,26. Kemudian yang kedua berapa persen? 0,37. Oke. Ini dibagi ini 0,37. Kemudian yang berikutnya 0,49. 0,49. Dan yang terakhir 14,36%. 14,36%. Oke. Setelah itu Anda jumlahkan. Nah, di sini ada totalkan nih. Total untuk persentasenya saja. Berapa? 15,48. 15,48. Dah. Nah, kemudian setelah itu Anda berapa? Anda harus menentukan yang namanya average interest. Average interest. Gimana caranya? 15,48 bagi karena ada 5 tahun. 5 tahun ya. 5 dikali 100%. Jadi berapa? 3,096%. 3,096. Oke. Baik. Atau 0,0309. Ya. 0,0309. Dan kemudian Anda sudah tahu dari tahun 2013 sampai 2017, berarti Anda harus melamalkan dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Dah, berarti Anda harus melamalkan 5 tahun ke depan. Gimana caranya? Anda sudah dapat 0,0309. Ya. Otomatis Anda harus kalikan. Misalkan tahun 2018. Nah, 0,0309 itu Anda jumlahkan dengan 1. Anda tambahkan dengan 1. Berarti ditambah 1 sama dengan 1,0309. Kemudian Anda kalikan dengan aktual demand tahun terakhir. Ya, aktual demand tahun terakhir adalah ini. 302. Gitu kan? Projected demand adalah permintaan terhadap produk kita 5 tahun ke depan. Berarti 2017,452 dikali 1,0309. Di sini saya dapatkan 311,968. Iya nggak? Oke. 311,968. Baik, untuk tahun 2019 gimana? Yang dari tahun terakhir ini 311,968. Oh, mohon maaf. Ini bukan ini ya. Mohon maaf, ini salah. Ini kan jumlah populasi. Iya. Yang Anda kalikan adalah aktual demand-nya. Ya, mohon maaf. Ya, 302,617 dikali 1,0309. Berapa? 311,968. Oke. Berarti
Projected demand untuk tahun 2018 adalah 311.968. Kita hitung tahun 2019, 311.968 dikali 1,0309. Berapa? 6. Oke. Untuk tahun 2020 sama. Berarti dari tahun sebelumnya kan 2019. Berarti 321.617 dikali 1,0309. Berapa? 331.554. 331.554. Tahun 2021 berapa? 341.799 ya. 341 ya. 341.799. Dan terakhir 351.968. Oke. Berarti Anda sudah menentukan sampai kompetitor sampai projected demand. Artinya gini, demand terhadap produk yang akan saya jual 5 tahun ke depan, tahun 2018 sebanyak 311.968, tahun 2019 sebanyak 321.617, tahun 2020 dan begitu seterusnya. Ini adalah peluangnya, permintaannya. Anda harus cari data berapakah kompetitor atau perusahaan yang menjual produk yang sejenis. Itu yang disebut dengan kompetitor. Gimana caranya? Anda tanya lagi, Anda lakukan survei. Kira-kira perusahaan yang membuat produk sejenis dari jumlah populasi ini berapa yang beli produk mereka? Kalau di Indonesia itu biasanya ada yang namanya AC Nielsen atau BPS, Badan Pusat Statistik. Tapi yang lebih akurat itu biasanya AC Nielsen. Dia tahu kalau misalkan produknya Panadol, konsumennya berapa, Bodrex, konsumennya berapa. Gitu, dia lebih detail. Logikanya gini, kalau misalkan ada 100 orang yang mau membeli produk kita, yang 20 orang sudah pelanggan Bodrex misalkan, otomatis potensi bagian kita kan tinggal 80 orang. Atau kalau ada misalkan 100 orang demand, orang yang akan membeli produk kita, yang 20 orang pelanggan A, yang 30 orang pelanggan B, maka otomatis sisa kita tinggal 50 orang. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan market potensial. Apa itu market potensial? Market potensial adalah projected demand dikurangi kompetitor. Jadi potensi pasar untuk menjual produk yang akan mereka beli, potensimu itu market potensial. Kompetitornya di sini berapa? Misalkan 185.700, 185.700. Yang kedua 191.600. Oke, 191.600. Otomatis tahun 2018 311.968 dikurangi 185.700. Sisanya adalah 126.268. 126.268. Ini 321.617 dikurangi 191.600. Berapa? 130.017. Gitu. Anda lakukan untuk 2019, 2021, 2022. Di sini saya dapatkan 134.034 ya. 134.034 dan begitu seterusnya. Kemudian market potensial ini Anda totalkan. Ya, Anda totalkan. Saya di sini dapat totalnya adalah 134. Oh sorry, bukan Anda totalkan. Anda rata-ratakan. Makanya di sini average 138.176. Di sini dapat 138.176. Terakhir dapat berapa? 142.278. Oke. Untuk merata-ratakan gampang. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi 5. Sehingga saya dapat
134 155. 134 155. Kalau misalkan saya gambarkan secara proporsi, ini populasi. Ya. Ini kompetitor. Kompetitor. Maka market potensialmu tinggal ini. Gitu. Nah, ini 134 155. Langkah selanjutnya, Anda harus menentukan market share. Dari 134 155, Anda confidence nggak untuk makan semua? Ini tergantung kepada modal yang Anda punya. Kalau misalkan modalnya yang sedikit, wah, saya 10% aja deh dari sini, gitu. Misalkan, itulah yang disebut dengan market share. Berapa persen share yang dimiliki oleh perusahaan kita yang akan menjadi target pasar kita terhadap market potensial. Dari kue ini, confidence nggak kita makan semua? Tergantung modalmu. Oh, ternyata orang sini masih butuh sekian ribu lagi produk. Tergantung modalnya. Orang cuma bisa beli kompornya satu, ya nggak bisa. Pertanyaannya, berapa persenkah dari potensi ini? Ya, itulah yang disebut dengan market share. Di sini market share-nya itu berapa persen? 54,6% misalkan berdasarkan survei. 54,6%. Dari mana? Dari sini. Dikali 134 155. Berapa? 73,320 unit. Nih 73,320 unit. Dah. Berarti dikecilin lagi tuh, ya. Berarti nggak segini, ya. Mungkin ya bagian saya tinggal segini lagi. Jadi ini yang disebutkan kompetitor, ini nanti market share-nya. Ini adalah populasi. Ya udah, kalau begitu saya buat produk cukup 73.320 unit per tahun. Kenapa? Karena ini satuannya per tahun. Kalau misalkan berapa unit dalam 1 bulan, tinggal dibagi 12. Oh, 73 320 dibagi 12. Berapa? 56 6110. Kameramen ke foto nggak itu? Baik. Jangan dimatiin. 611 kok. Kita ingin hitung berapa per hari. Ya. Berarti per hari ini per bulan. Kalau per hari tinggal dibagi 26 misalkan. Berarti per hari 235. Nah, dari sini Anda bisa menentukan kapasitas produksi terpasang. Anda bisa mengatakan bahwa saya akan membuat produk satu hari 235 unit per hari. Per bulan 6.110 per bulan. Dan per tahun 73.320. Jadi inilah yang disebut dengan populasi. Kemudian inilah yang disebut dengan market potensial. Ya. Kemudian inilah yang disebut dengan market share 73.320. Ya. Atau yang disebut dengan kapasitas produksi terpasang per hari 235. Apakah itu sudah tuntas? Belum. Langkah terakhir adalah Anda harus bisa menentukan projected sales. Oh, kalau begitu 235 produk ini itu akan saya bagi menjadi berapa? Kalau misalkan
saya membuat beberapa produk, ada apel merah, apel hijau, apel kuning, misalkan ada 3. Dari 235, saya akan bagi menjadi berapa? Apel merah berapa, apel hijau berapa, apel kuning berapa. Nah, itulah yang disebut dengan projected sales. Jadi di sini ada yang disebut dengan apel merah, apel hijau, apel kuning. Pokoknya sekian. Kalau dijumlahkan harus 235. Dari masing-masing itu baru bisa kita menentukan harga. Berapa rupiah atau berapa dolar satu unit yang harus saya jual kepada konsumen. Ya. Kalau misalkan 235, Anda jual apel ini 10 dolar, berarti dalam 1 hari, ya kan, Anda dapat uang berapa? 265 dikali 10 dolar, 2.650 per hari. Tapi apakah sebebas itu kita menentukan harga? Tidak. Jangan sembarangan. Pada saat Anda menentukan harga 10 dolar, cek dulu, ada nggak orang yang menjual produk sejenis? Kalau misalkan ada, cek berapa dia jual. Kamu ini produk baru, tetapi masa harganya lebih mahal daripada produk lama? Otomatis orang akan berpikir, ini saya baru, kok harganya lebih mahal? Gitu, otomatis nggak laku nanti jadinya. Makanya bebas dong Pak, kita tentukan harga pasar, bebas. Silahkan saja Anda menentukan semahal, silahkan. Insya Allah nggak ada yang beli. Gitu. Jadi Anda harus cek, kira-kira harga apel di pasaran berapa ya? Kalau harga apel di pasaran yang cukup laku dan enak ternyata 10 dolar, kamu jangan jual 10 dolar. Iya, kamu jual di bawahnya. Kenapa? Karena dia sudah lama ada di situ. Karena dia sudah menjadi kompetitor. Nah, inilah yang disebut dengan marketing visibility study. Silahkan dicatat.